Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Kita bersyukur dalam kasih anugerah Tuhan di kesempatan pagi hari ini, tepat di akhir pekan, di hari Sabtu pada tanggal 26 Februari tahun 2022, di mana kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Itu sebabnya sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam segala aktivitas kita, kegiatan kita sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan syukur kita berdoa, haleluya. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami, sepanjang malam dalam istirahat kami, bahkan sepanjang minggu berjalan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu di dalam segala sesuatunya ada proses yang menjadi bagian dalam kehidupan kami, namun kami tetap bersyukur di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami tahu bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai pagi hari ini, itu pun semua karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, bahkan karena berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa di surga, kami senantiasa menyerahkan keberadaan roh kami, jiwa kami, hati kami, seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang menuntun dan memberkati kami yang ada. Karena itu Bapa di surga, di kesempatan pagi hari ini kami juga rindu untuk merenungkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat masing-masing kami, dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya oleh pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa kabar? Tentunya di dalam keadaan hari-hari ini, kita semua pastinya juga sedang membagi fokus kita dengan keadaan dunia hari-hari ini, di mana terjadinya peperangan Rusia dan Ukraina, bahkan juga di dalam keadaan yang terus kita alami dengan adanya virus Omikron, maupun juga keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita yang lainnya. Tetapi dalam kesempatan pagi hari ini, mari kita merenungkan firman Tuhan, di mana saya mau mengajak setiap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan, dalam situasi, dalam hal-hal yang kita alami, apakah kita menjadi seorang Kristen dengan kualitas warga kerajaan surgawi, atau kita menjadi orang Kristen dengan kualitas duniawi. Nah, firman Tuhan pagi hari ini sebagai renungan diingatkan di dalam Matius pasal 28. Kita semua tahu bahwa ini merupakan amanat agung. Mulai dari ayat 18 saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Haleluya. Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, tentunya sebagai orang Kristen kita sudah sering mendengar tentang apa yang disampaikan oleh ayat firman Tuhan ini sebagai amanat agung daripada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sampai sejauh mana kita menyadari bahwa amanat agung itu merupakan pengutusan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, inilah hal yang harus menjadi satu keputusan dalam kehidupan kita. Apakah kita mau menjalankan pengutusan yang Tuhan Yesus Kristus nyatakan ataupun juga katakan di dalam firman ini? Ini menjadi suatu pilihan dalam kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi seorang Kristen dengan kualitas warga kerajaan surgawi, atau kita menjadi seorang Kristen dengan kualitas yakni duniawi? Orang-orang Kristen duniawi biasanya memandang Allah terutama untuk pemuasan pribadi. Jadi kita akan melihat apa yang menjadi perbedaannya. Dan biasanya orang-orang dengan kualitas Kristen duniawi, mereka diselamatkan tetapi mementingkan diri mereka sendiri.
Ada begitu banyak yang mereka lakukan sebagai orang-orang Kristen duniawi, di mana mereka pun juga menghadiri apa yang menjadi seminar ataupun juga kegiatan-kegiatan kekristenan lainnya di dalamnya untuk meningkatkan kemajuan setiap mereka. Tetapi apa yang terjadi? Coba perhatikan di mana hampir-hampir kita tidak menemukan banyak orang Kristen yang ada di dalam pertemuan-pertemuan misi. Kenapa? Karena hal itu sangat tidak menarik dalam kehidupan orang-orang Kristen dengan kualitas duniawi. Lihat saja di dalam apa yang menjadi doa-doa orang Kristen yang bersifat duniawi, di mana setiap doa-doa mereka itu berpusat kepada apa yang menjadi sebatas kebutuhan-kebutuhan, berkat, dan hanya berpusat kepada kebahagiaan mereka sendiri. Nah, itulah yang boleh dikatakan iman mereka seperti itu adalah iman aku lebih dahulu. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hal ini harusnya menyadarkan dalam kehidupan setiap kita, di mana dalam kesempatan hidup kita ada amanat agung yang menjadi pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Tetapi sampai sejauh mana masing-masing kita sebagai orang Kristen, orang percaya untuk meresponi apa yang menjadi pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap kita, itu menjadi pilihan masing-masing. Oleh karena itu kembali kita melihat bahwa apa yang menjadi keberadaan orang-orang Kristen dengan kualitas duniawinya, mereka akan selalu berusaha bagaimana Allah bisa membuat hidup saya lebih nyaman. Mereka ingin memakai Allah untuk tujuan-tujuan mereka dan bukan dipakai oleh Allah untuk tujuan-tujuan Allah. Inilah yang menjadi keberadaan daripada orang-orang Kristen dengan kualitas duniawi. Sementara orang-orang Kristen dengan kehidupan kualitas sebagai warga kerajaan sorgawi, mereka tahu bahwa mereka diselamatkan untuk melayani. Dan mereka tahu bahwa mereka diciptakan adalah untuk sebuah misi yang dari Allah. Orang-orang Kristen dengan kualitas sorgawi, mereka itu rindu untuk menerima sebuah tugas pribadi dan senang dengan apa yang menjadi hak istimewa, yaitu dipakai oleh Allah. Ini yang harus kita pahami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Ingat, hanya orang-orang Kristen dengan kualitas surgawilah yang merupakan orang-orang yang sepenuhnya hidup di dunia, sukacita, percaya diri, dan antusiasme, di mana mereka membawa hal-hal ini di tengah-tengah kehidupan untuk suatu perubahan. Inilah yang menjadi bedanya. Tidak untuk apa yang menjadi kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang Kristen yang memiliki kualitas warga kerajaan sorgawi, itu mereka sepenuhnya hidup untuk menjadi berkat bagi orang lain di tengah sukacita, di tengah apa yang menjadi semangat mereka. Sehingga tidak heran di dalam kehidupan orang-orang Kristen dengan kualitas surgawi, setiap kali mereka bangun pagi, mereka akan mengharapkan Allah bekerja melalui kehidupan mereka dengan cara-cara yang baru, tentunya yang dari Allah.
Inilah yang menjadi satu perbedaan dalam kehidupan orang-orang Kristen yang memiliki karakteristik kerajaan surgawi dengan orang-orang Kristen yang memiliki karakteristik duniawi. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Allah mengajak kita untuk mengambil bagian dalam hal yang paling besar, yang paling luas, paling beragam, dan paling penting di dalam sejarah, yaitu kerajaan Allah. Sejarah adalah merupakan kisahnya Allah. Allah sedang membangun keluarganya untuk kekekalan. Jadi tidak ada apapun yang lebih berharga, tidak ada apapun yang akan berlangsung lama. Sebagaimana yang kita lihat di dalam kitab Wahyu, bahwa misi global Allah akan diselesaikan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, hari-hari di mana kita hidup adalah hari-hari penting sekali untuk kita meresponi apa yang menjadi pengutusan Tuhan Yesus Kristus sebagai amanat agung. Karena suatu hari amanat agung akan menjadi penyelesaian agung. Firman Allah berkata di dalam Wahyu pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-9 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta, di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di dalam kesempatan kemudian, bahwa suatu hari kita akan berdiri di hadapan Tuhan Yesus Kristus untuk menyembahnya. Yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita terlibat sebagai orang Kristen yang memiliki karakteristik warga kerajaan surgawi di dalam tanggung jawab kita menjalankan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus? Ini yang harus menjadi satu keputusan penting dalam kehidupan kita, menjadi satu pilihan yang harus kita tetapkan di hari-hari ini. Karena itu Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus Kristus memberitahu kepada murid-muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan siarkanlah kabar baik dari Allah kepada seluruh umat manusia. Bayangkan, ada sejumlah kecil dari murid-murid Tuhan Yesus yang ada di Timur Tengah, yang pada saat itu tentunya di dalam apa yang menjadi keterbatasan mereka dalam hal transportasi, ada yang berjalan kaki ataupun juga mengendarai binatang-binatang yang lamban. Tidak ada kapal yang melintasi samudra. Bahkan di dalam perjalanan mereka memberitakan kabar baik. Secara keadaan fisik tentunya hal itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah. Namun sekarang kita memiliki apa yang kita sebut sebagai pesawat, sebagai kapal, sebagai kereta api, sebagai kendaraan-kendaraan lainnya. Hal ini menjadikan dunia ini menjadi kecil. Kita bisa terbang kemana saja untuk menyeberangi negara-negara yang ada, menyeberangi samudra yang ada dalam hitungan jam. Dan mungkin kita akan berada di rumah dalam kesempatan esok harinya jika kita mau. Artinya apa? Bahwa kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, di dalamnya kita harus terlibat di dalam misi internasional, di dalam misi yang lebih luas untuk menjangkau
jiwa-jiwa di luaran sana. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, mari kita melihat bahwa yang terjadi hari-hari ini, setiap sudut dunia terbuka bagi kita. Artinya kita tidak memiliki alasan untuk tidak menyiarkan kabar baik. Kita tidak memiliki alasan untuk tidak menjalankan amanat agung itu. Apa yang kita lihat hari-hari ini, bahkan sarana internet, di mana dunia telah menjadi semakin kecil. Selain tentunya, ada sarana-sarana lainnya, di mana kita dapat berkomunikasi melalui telepon, melalui WhatsApp, ataupun juga melalui email. Inilah hal yang harusnya menjadi kesadaran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di dalam kesempatan renungan pagi hari ini, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara memiliki karakteristik sebagai warga kerajaan surgawi. Hal yang harus kita miliki dalam kesempatan ini tentunya sebagai renungan yang saya akan sampaikan dalam kesempatan beberapa hari ini. Bagaimana kita menjadi seorang Kristen dengan kelas surgawi, bukan menjadi seorang Kristen duniawi. Hal yang harus kita miliki pada kesempatan renungan pagi hari ini, berubahlah dari pola pikir yang berpusat pada diri sendiri menjadi pola pikir yang berpusat pada orang lain. Ayo, langkah-langkah ini harus kita mulai lakukan. Firman Allah berkata bahwa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 pada ayat yang ke-20, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa di dalam pemikiranmu. Ini adalah langkah pertama bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang memiliki kualitas kerajaan surgawi. Bahwa biasanya anak-anak itu hanya memikirkan kepentingan diri mereka sendiri. Sementara orang-orang dewasa selalu memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, firman Allah berkata dalam Filipi pasal yang kedua pada ayat yang keempat, dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tentunya hal ini merupakan perubahan mental yang sulit. Karena dalam kesempatan sebelumnya, kita kadangkala menjadi orang yang asik dengan diri kita sendiri. Yang mana di dalamnya kita hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri, memikirkan kenyamanan diri kita sendiri, memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, bagaimana kita menjadi seorang yang memiliki kualitas warga kerajaan surgawi. Mari kita mulai membuat perubahan paradigma ini. Dengan kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan di dalamnya kita mulai menyatakan apa yang Allah mau untuk saya lakukan. Utuslah aku. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, jelas dikatakan bahwa apa yang menjadi keberadaan dalam kehidupan kita, di mana dikatakan bahwa Allah telah memberi kita rohnya. Karena itu kita tidak berpikir sebagaimana orang-orang dunia berpikir. Ini adalah hal di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-12, bahwa kita tidak menerima roh dunia tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita.
Di dalam terjemahan Contemporary English Version dikatakan bahwa Allah telah memberi kita rohnya. Karena itu kita tidak berpikir sebagaimana orang-orang dunia berpikir. Inilah yang menjadi perbedaannya. Kita memiliki Roh Kudus yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang duniawi. Oleh karena itu dalam kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu saya dalam Tuhan, ayo kita mulai meminta Roh Kudus untuk menolong kita memikirkan kebutuhan rohani dari orang-orang lain yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana kita harus berbicara kepada mereka. Inilah hal yang harusnya mulai kita lakukan. Ayo, bahkan kita mulai dengan latihan di mana kita bisa menaikkan doa-doa yang mungkin tidak terdengar oleh orang-orang yang akan kita jumpai, ataupun juga orang-orang yang kita tahu mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bisa itu kepada mertua kita, orang tua kita, atau siapapun, saudara kita, kerabat kita, rekan kita, sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Naikkan doa-doa ini. Kita tahu ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Untuk selanjutnya dalam kesempatan kemudian, entahkah dengan kita atau orang lain ketika mereka dijamah oleh Roh Kudus, mereka akan mau belajar dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan mereka yang ada. Inilah hal pertama di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ayo dalam kesempatan di mana kita memiliki kualitas sebagai orang Kristen dengan kualitas kerajaan sorgawi, jangan kita memikirkan diri kita sendiri, tapi belajarlah kita memikirkan apa yang menjadi kepentingan orang lain. 1 Korintus 10:33 mengatakan, sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Inilah yang menjadi renungan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini. Ayo Bapak Ibu Saudara, sebagai langkah pertama dalam renungan pagi hari ini, mari sebagai warga kerajaan sorga, sebagai orang-orang Kristen dengan kualitas sorgawi, jangan memikirkan kepentingan diri kita sendiri, jangan mempergunakan Allah atau memperalat Allah untuk kepentingan diri kita sendiri. Tetapi marilah kita mulai menjadi orang-orang yang memiliki kualitas kehidupan Kristen sorgawi. Kita memikirkan kepentingan orang lain. Dalam hal ini, jiwa-jiwa mereka yang harus diselamatkan. Naikkan doa-doa kita kepada setiap mereka, kiranya Roh Kudus menjamah setiap mereka yang ada, dan pada akhirnya mereka pun boleh diselamatkan sebagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kesempatan pagi hari ini kami boleh diingatkan akan kebenaran firman, bahwa kami harus menjalankan amanat agung itu sendiri sebagai pengutusan yang daripadamu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang Kristen dengan karakteristik duniawi, yang hanya mementingkan kepentingan diri kami sendiri, yang hanya mencari kesukaan kami sendiri. Tetapi biarlah kami menjadi orang-orang Kristen dengan kualitas surgawi, yang selalu rindu untuk menerima setiap tugas-tugas yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami menjalankan hal tersebut dengan hak istimewa, yaitu bahwa kami sebagai orang-orang Kristen dengan kelas surgawi dipakai oleh Allah. Ingatkan kami akan kesempatan ini, sehingga akhirnya kami boleh menjalankan amanat agung itu sendiri. Berkati Bapak Ibu Saudara, kiranya di dalam kesempatan sepanjang hari ini, mampukan kami untuk menghubungi, menelpon, mendoakan saudara kami, keluarga kami, kerabat kami yang belum mendengar tentang kabar baik, yakni Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Biarlah kiranya dalam kekuatan dan pertolongan Roh Kudus kami boleh dimampukan untuk melakukan hal tersebut. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami siap memasuki hari ini untuk menjalankan amanat agung hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, ingat, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah satu-satu jalan keselamatan untuk kita sampai dan masuk ke surga. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.